Saya melihat teman-teman saya berpakai jilbab gitu kan. Saya bertanya nih, kenapa sih kok pakai jilbab? Kebetulan memang saya juga orangnya tuh banyak ingin tahu gitu loh. Saya nggak bisa nerima sesuatu tuh cuma misalkan nih makan tempe, udah tempe, enggak. Tapi saya pengen tahu tempe itu terbuat dari apa sih? Bahannya apa aja sih? Kurius banget berarti ya? Itu saya kurius banget dari kecil saya kayak gitu. Jadi kepingin tahu gitu loh. Jadi kalau saya lihat teman-teman tuh, kenapa dia pakai jilbab? Kenapa dia sholat? Kenapa dia puasa? Gitu. Terus bahkan sampai hal-hal kecil pun itu selalu ada di pikiran saya gitu. Kayak misalkan, kenapa sih bilang insya Allah? Kenapa sih bilang bismillah? Kan kalau orang Islam kan sangat familiar dengan kata-kata seperti itu ya. Itu saya sangat penasaran luar biasa waktu saya kecil gitu loh. Kenapa sih bilang assalamualaikum artinya apa sih gitu? Kenapa sih bilang alhamdulillah artinya apa gitu? Bismillah, banyak lah ya kata-kata di dalam Islam itu ya. Kok sampai sebegitunya sih hal-hal kecil aja ada ucapan doanya seperti itu. Nah, itu saya penasaran luar biasa dari SMP. Ya saya cuma cukup ingin tahu aja, belum berani untuk belajar. Karena kan masih SMP, masih gimana ya, masih pengenalan lah terhadap sosial ya, gitu ya. akhirnya beranjak lagi, singkat ceritanya ya, ke SMA. SMA itu makin saya penasaran lagi kan. Sebelah kelas saya tuh masjid sekolah. Gitu. Masih itu musola sekolah. Persis di sebelah kelas saya itu. Saya suka lihat orang yang mau sholat. Kenapa dia wudhu sih, bersih-bersih? Dia masuk ke masjid aja dia wudhu gitu kan. Kenapa? Jadi saya membandingkan dengan saya yang sebelumnya. Kok saya enggak ya? Yang di situ kok saya enggak gitu. Terus di situ kok saya enggak ada ucapan doa-doa yang memang detail gitu ya. Lalu ya itulah saya makin senang banget ya. Bahkan saya sering main ke musola itu gitu. Saya ngeliatin orang sholat, saya liatin aja mereka sholat gitu, gerakannya apanya gitu. Terus mereka wudhu gitu, saya senang sekali lihat itu gitu. Terus ya makin saya penasaran. Ya udah akhirnya di SMA itu sekitar kelas 2 SMA lah ya, saya ada mimpi gitu ya, ini Allahu alam ya. Mimpi di situ saya ngucapin kalimat syahadat dengan jelas, singkat, lengkap. Tapi di luar mimpi itu saya nggak bisa ngucapin itu, nggak tahu maksudnya, nggak tahu kan gitu. Tapi di mimpi itu saya betul-betul. Tapi ngerti artinya, maksudnya syahadat? Nggak ngerti. Okay. Saya nanya sama teman-teman itu apa sih gitu, ya kan? Ya itu kalimat syahadat gitu. Jadi kayak mimpinya tuh kayak tiba-tiba gitu jam sekitar jam 2 malam. Habis mimpi itu terbangun, ingat gitu loh mimpi itu. Yang paling bikin saya ingin masuk Islam itu satu, yaitu saya mencari Tuhan. Itu saya tanya ke guru agama yang dulu. Setiap guru agama saya tanya, Tuhan itu apa? Tuhan itu gimana gitu. Dan sampai detik itu saya belum dapat jawaban yang memuaskan saya waktu itu. Sang Buddha itu kan guru ya, sebagai guru gitu. Ya ajaran Buddha itu sangat baik ya kan, cinta kasih, welas asih gitu ya, kasih sayang gitu. Tapi ketika saat itu saya sangat penasaran dengan Tuhan, saya mencari Tuhan gitu. Dan saat itu saya belum terjawab gitu. Saya nanya sampai ke guru-gurunya pun juga belum menjawab itu gitu. Sampai singkat ceritanya tuh saya penasaran tuh, saya beli Al-Quran ke Gramedia. Wow. Saya beli, sampai saya dimarahin sama teman saya. Namanya anak-anak SMA kan masih ini ya. Ih ngapain sih lo gitu kan beli itu gitu. Harus suci tahu kalau megang itu gitu kan. Lo kan nggak suci gini gitu. Karena dia tahu saya bukan muslim kan. Loh kenapa, ini kan dijual bebas saya bilang ya kan. Ada kok di toko buku, siapapun boleh pegang saya bilang. Saya orangnya nggak bisa gitu mas dibilang orang tuh gimana ya, mau dibilang keras tuh nggak tahu ya, tapi maksudnya saya nggak bisa disalahkan jika saya merasa nggak salah. Logik banget ya kan. Kalau misalnya sesuatu nggak logika ya kenapa gitu, jadi pertanyaan. Kenapa itu dijual bebas kok, siapapun boleh buka, siapapun boleh pegang. Saya bilang kenapa gitu, kenapa nggak boleh. Makin digituin sama teman saya makin penasaran dong. Ya kan, nah nggak usah buka banyak-banyak ya kan, karena kan memang Al-Quran itu kita nggak tahu ya cara buka bacanya kan, depan belakang tuh beda ya, kiri kanannya ya. Iya, nah saya bacanya tuh kebalik kan, jadi saya baca ayat yang belakangan dulu tuh. Surat Anas, surat Al-Ikhlas ya. Itulah yang membuat saya di situ dibilang kan di surat Al-Ikhlas. Udah cuma baca itu aja saya langsung, oh Tuhan tuh ada di sini. Gitu. Jadi saya, oh ini Tuhan ada di sini, ini dibahas Tuhan nih gitu. Jadi selama ini mungkin orang-orang mengira, mohon maaf gitu, misalkan Islam tuh kayak gini, yaitu dia tadi, kita jangan lihat Islam itu dari orang yang beragama Islamnya, tapi kita lihat ajaran Islamnya itu. Kita lihat ajarannya dari Allah gitu kan, Al-Quran, Sunnah, Hadis, kita belajar dari situ. Ketika masuk Islam itu saya ngerasa ya saya ini ada pemiliknya gitu. Saya ini ada pemiliknya, semua udah ada yang ngatur gitu kan. Kita ini cuma sebagai aktor yang menjalankan skenario-nya Allah gitu di dunia ini, dan ini juga cuma sementara. Yang kekal, yang abadi kan kita nanti di akhirat ya. Belum lagi nanti kita melewati
ya hisab dan segala macam ya kan. Itu waktu belajar sama waktu fase-fase kuliah itu Ya. masalah. Jadi saya teman kuliah itu yang bilang, yuk ketemu dengan Ustadz. Saya ke masjid. Nah, saya diajaklah ke masjid itu. Ada suatu lembaga Islam gitu ya. Saya pergi ke situ, dikenalin dengan Ustadz, saya cerita. Nah, lalu saya langsung ditanya gini, Mbak Elisa mau belajar Islam? Mau, saya bilang. Oh ya sudah, gitu. Kita belajar pertama tuh saya ingat banget belajar bersuci. Oke. Gitu belajar bersuci. Habis itu kita belajar kitab sholat, tentang sholat ya. Langsung ya? Iya langsung. Makanya saya tanya gini, Pak, ini saya udah masuk Islam. Makanya tadi pas Mas nanya kapan masuk Islam, saya agak bingung karena Iya. sebetulnya ya resminya dari surat dari KUA itu ya, surat dari secara legalnya gitu, sertifikasi mualafnya itu memang 2014 pas mau nikah, betul. Tapi prosesnya itu saya panjang sekali gitu loh. Nah 2012 itu saya lulus kuliah kan 2013. 2012 itu saya ketemu dengan Ustadz itu. Jadi saya langsung belajar Mas. Langsung, Mbak Elisa mau belajar? Saya bilang saya mau. Nah Ustadznya nggak ketika ditanya, ini saya udah jadi muslim nih? Nah iya, saya tanya, ini saya udah muslim Pak? Dia bilang gini, kan setahu saya tadi Mas bilang kan, syahadatnya kapan? Gitu kan. Setahu saya kan kalau orang masuk Islam tuh kan kayak ada seremoni gimana gitu. Saya, kok ini saya cuma kayak gini doang? Saya sedangkan pergolakan batin saya ini di kepala nih saya udah penuh nanya ini. Terus saya takut, saya malu, saya gengsi gitu. Itu kan itu aja sebetulnya Mas ya kan. Walaupun sebetulnya dalam hati saya tuh saya sudah mencari Tuhan, tapi kan untuk mengalahkan rasa tadi itu ya, takut, malu, gengsi dan lain-lain itu kan tuh sulit banget gitu, luar biasa. Saya berarti kalau saya hitung tuh dari SMA sampai itu sekitar dari SMP malah kan? Iya dari SMP sih memang SMP sih baru pengen tahu ya. Tapi ketika saya benar-benar kayak Islam nih gitu, tapi saya belum berani. Gitu. Saya udah klik terus Mas, Islam nih gitu. Oh di sini Allah nih. Gitu. Tapi saya belum berani. Ada dari 2008. SMA 2004 SMA. 2004 ya? SMA 2004. Hampir 10 tahun berarti kan? 8 tahun. 2012 saya itu 7 tahunan. 7 tahunan pergolakannya saya itu segitu Mas. Yang saya kosong tuh. Jadi saya ke agama saya yang lain, yang sebelumnya juga sudah enggak. Ke Islam juga saya belum berani. Transisinya ngambang. Ngambang itu 7 tahun. Wow. Nah, sampai akhirnya ikut belajar sholat, wudhu, sama betul. Ustadz mau gitu kan. Nah, yang membuat akhirnya, yaudah saya mau syahadat deh. Itu apa? Ketika saya di lembaga itu, nah itulah Mas. Ketika kita masuk Islam, kan bukan cuma selesai masuk Islam. Justru itu kan awal ya, permulaan gitu. Dan saya pun sempat kaget dan shock. Ternyata di Islam itu kan juga ada beberapa ini ya, maksudnya ada lembaga-lembaga, ada beberapa kayak apa? Cara memahami ya, pandangan-pandangan. Gitu golongan-golongannya juga kan beda-beda gitu. Saya juga kaget, ternyata beda-beda ya gitu. Udah terserah deh, pokoknya saya mau Al-Quran, pokoknya saya mau ke Allah gitu. Saya nggak peduli misalkan. Tapi nggak ragu tapi itu ya? Enggak. Karena tadi mungkin kan saya tipe orang yang suka banget belajar. Nih saya ini kalau dapat sesuatu hal yang baru tuh Mas kayak dapat makanan baru yang gimana ya? Saya orangnya haus banget gitu loh. Jadi kalau misalkan dapat ilmu baru tuh saya seneng banget gitu. Saya pengen belajar, pengen tahu gitu. Jadi ketika Ustadz tuh bilang, saya nanya kan, saya Islam nih Pak gitu. Waktu itu sih Ustadznya bilang gini, Mbak Elisa Islam atau tidak itu Allah yang tahu gitu. Ya, karena hidayah. Iya gitu. Jadi sekarang Mbak Elisa belajar aja dulu. Mungkin gini kali ya kalau saya ambil hikmahnya dari saya nanya sama teman saya. Mungkin gini, dia mau ngeliat keseriusan saya dulu. Takutnya cuma kayak sekedarnya aja gitu.